jumpa Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Kembali bersama saya Sister Grace di channel Sister Grace. Kita akan melanjutkan katekesi kita kali ini sesuai dengan janji saya kemarin tentang perlengkapan liturgi. Nah, perlengkapan atau peralatan liturgi khususnya yang digunakan dalam perayaan Ekaristi. Ya, mungkin juga nanti akan kita bahas selanjutnya tentang bahan-bahan atau peralatan-peralatan yang kita gunakan selain dari perayaan Ekaristi. Nah, baik Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, semoga Bapak Ibu sekalian, saudara sahabat tetap dalam keadaan yang sehat, semangat dan gembira, dan selamat berhari Minggu. Nah, saya akan memperkenalkan satu persatu peralatan yang kita gunakan dalam perayaan Ekaristi. Yang pertama yang kita sudah kenal adalah piala. Piala kita sudah tahu semua, atau ada yang belum tahu, terbuat dari logam mulia dan harus disalut dengan emas. Nah, apa yang menjadi pasangan piala ini nanti kita akan lihat selanjutnya. Kemudian di sini ada sendok kecil, lalu kemudian ada patena juga dari logam mulia yang berbentuk piring kecil. Ini sama dari logam mulia juga bersalutkan emas. Kemudian ada pala. Ini sekarang sudah modern, sudah terbuat dari mika, dan pala ini juga ukurannya berbeda-beda, ada yang besar, terus ada yang kecil. Nah, jadi kalau yang piala besar biasanya pakai yang agak besar, lalu kemudian kalau pialanya kecil maka pakai dari pakai pala yang kecil ini. Ada juga pala ini berbentuk dari kain putih yang keras, yang bisa untuk menutup piala nantinya. Tetapi sudah banyak sekarang digunakan dari mika. Kemudian di sini ada dua gelas. Ini namanya ampul. Gelas ampul. Ini diisi air dan anggur untuk bahan persembahan. Kemudian ada tempat basuh tangan. Lalu kemudian tempat basuh tangan ini ada yang berbentuk cerek yang bisa dituang, ada juga yang sudah biasanya berbentuk wadah seperti ini untuk imam bisa langsung mencuci tangan. Nah, kemudian ada juga purifikatorium dan ada korporal. Kemudian ada sibori. Nah, Bapak Ibu, saudara sahabat sekalian, saya akan menjelaskannya satu persatu. Tadi saya sudah sebutkan piala. Piala untuk mencampur air dan anggur. Nah, piala ini cara menyiapkannya adalah piala. Kemudian ada tadi saya sudah kain purifikatorium. Ini purifikatorium berbentuk segi empat. Sebenarnya dia begini, modelnya begini. Nah, cara melipatnya itu dilipat sampai bagian tengahnya ini kelihatan yang ada salibnya. Jadi dilipat bertemu di tengah, dilipat di tengah. Nah, sehingga yang kelihatan itu seperti ini. Nah, lipatannya itu seperti ini. Lalu kelihatan ini di tengah. Nah, setelah piala kita menaruh di atasnya purifikatorium seperti itu. Agak ditekan sedikit. Nah, piala ini ada yang ukuran besar, tinggi. Kebetulan yang saya pakai ini adalah piala kecil. Setelah kain purifikatorium kita taruh sendok kecil di atasnya. Nah, ini ada pengalaman teman-teman tentang sendok kecil ini.
Kenapa sebaiknya ditaruh setelah setelah purifikatorium? Karena apa? Karena sendok kecil ini satu sama warnanya dengan piala ini, sehingga kalau kita taruh, kalau umpamanya ya piala besar ya, ini kan piala kecil jadi bisa kelihatan cepat. Tapi kalau piala yang besar yang lebih tinggi, saya sudah pernah lihat beberapa kali sendoknya ditaruh di dalam piala sebelum taruh purifikatorium. Jadi ditaruh, kan kalau piala besar dia tenggelam di dalam. Nah, baru taruh kain purifikatorium, itu tidak kelihatan. Nah, sehingga kenapa sebaiknya sendok kecil ini ditaruh setelah menaruh kain purifikatorium supaya kelihatan. Kalau piala besar lalu ditaruh di dalam, lalu kain purifikatorium di atas, lalu kemudian nanti kalau imam menuangkan anggur dengan air itu, karena tidak kelihatan jadi tenggelam, sendok kecilnya tenggelam di dalam. Nah, saya sudah pernah menyaksikan, sudah 3 atau 4 kali begitu. Nah, kan, dan setelah habis konsekrasi, sekarang waktunya sudah mau minum anggur, baru ketahuan bilang di dalam, kalau di dalam itu ada sendok kecil. Nah, jadinya mengganggu. Nah, saya kembali lagi. Jadi setelah kain purifikatorium, taruh sendok kecil, lalu kemudian patena ini, patena. Nah, setelah saya lupa, diperhatikan. Ini lihat tandanya, ada yang tandanya ini yang tanda kayak salib. Ini kalau kita menyusunnya berarti begini, menghadap ke kita supaya nanti menghadap ke imam juga. Di bawah disesuaikan, di bawahnya itu di ini juga ada tandanya begini. Di piala ini ada. Jadi nanti kalau kita susun jadi searah begini. Nah, searah begini. Ini sejajar dengan ini di bawah. Jadi saya ulang lagi, piala, lalu purifikatorium, kemudian sendok kecil, kemudian patena, dan kemudian baru ditaruh dengan hosti besar. Ini belum dikonsekrasi, jadi saya pakai hanya untuk peraga saja. Nah, baru ditaruh dengan hosti besar seperti itu. Kemudian ditutup dengan pala. Jadi lihat arahnya ini mengarah, karena nanti supaya kita siapkan itu mengarah ke imam. Lalu setelah itu dengan kain korporal. Perhatikan, ini salibnya juga searah. Semua searah, diluruskan dari salibnya di atas, dari patena ke piala, supaya rapi, searah begitu. Nah, siap. Jadi kalau kita siapkan, sudah siap. Nah, ini paket untuk piala. Sekarang kita lihat ampul ini. Ampul ini isinya air dan anggur. Kalau ampul yang bukan gelas, ada yang masih pakai ampul yang kayak dari perak itu, biasanya ditulisi di situ W dan A. Nah, yang W itu diisi anggur, wine, yang A itu aqua, yang diisi dengan air. Nah, kemudian setelah diisi, maka kita tutup dengan penutupnya begitu. Nah, lalu kemudian lavabo ini, tempat membasuh tangan ini, kalau disiapkan dalam wadah, sudah ada dengan bentuk wadah seperti ini, maka kita langsung isi air. Tetapi ada juga yang sekarang lavabo itu pakai cerek,
modelnya seperti cerek. Nanti romo basuh tangan itu kita baru tuang, baru Miss Dinar tuangkan. Kemudian setelah itu ada kain lavabo untuk romo mengeringkan tangan sesudah membasuh tangannya tadi. Nah, Bapak Ibu, saudara dan sahabat sekalian, kemudian yang ada di sini ini shibori. Ini shibori juga terbuat dari logam mulia. Ada yang tetapi tidak wajib untuk disalut emas. Ada sekarang macam-macam shibori. Ada yang tinggi seperti ini, ada yang pendek, modelnya pendek, tidak tinggi seperti ini. Nah, tetapi semuanya itu terbuat dari bahan yang pantas, dari logam mulia. Kalaupun ada yang terbuat dari kayu, tetapi di dalamnya harus sebisa mungkin tidak langsung dengan kayu, harus ada lapisannya lagi, lapisan dari logam juga, atau biasanya orang pakai kaca, tapi jarang. Selamanya orang pakai shibori yang sepantasnya, yang juga ini biasanya ada yang berbentuk berwarna perak, ada yang berwarna emas. Bedanya dengan piala, kalau shibori tempatnya untuk menyimpan hosti kecil setelah dikonsekrasi. Bedanya itu kalau shibori ada tutupnya, karena ini kalau dipakai untuk menyimpan hosti, disimpan lagi ke dalam sakramen, atau kalau sudah selesai digunakan untuk bagi komuni kepada umat, maka dia disimpan kembali. Nah, Bapak Ibu dan sahabat sekalian, ini secara singkat cara menyiapkan piala, persiapan misa, piala, ampul, dan juga lavabo. Jadi nanti kita akan berlanjut dengan peralatan yang berikutnya, atau nanti kita akan berlanjut dengan perlengkapan lainnya. Semoga ini membantu dan bermanfaat bagi Bapak Ibu dan saudara sekalian. Mohon maaf bila ada kekurangan dan keterbatasannya. Silakan Bapak Ibu bisa men-sharekannya kepada orang lain untuk jadi pengetahuan bersama. Mari kita terus belajar, dan terima kasih untuk perhatiannya. Jangan lupa dibantu didukung dengan subscribe, di like, dan di share. Terima kasih, salam.